Introvert dan extrovert adalah istilah yang pertama kali diciptakan oleh psikiater Carl Gustav Jung di Swiss pada tahun 1920-an. Menurut Jung, seorang extrovert mencari hubungan intensif dengan dunia luar. Seorang introvert malah mengalihkan energi psikisnya ke dalam. Jung percaya bahwa tidak ada orang yang 100% extrovert atau 100% introvert. Sebaliknya, kita memiliki dua sifat tersebut. Namun, sebagian besar pemikiran cenderung condong ke satu sisi atau sisi lainnya. Jika kedua ciri tersebut sama-sama dimiliki, maka kita dapat berbicara tentang seseorang yang memiliki kepribadian ambivert. Pada tahun 1960-an, psikolog Hans Eysenck menambahkan gagasan Carl Jung. Dia berpendapat bahwa perbedaan utama antara introvert dan extrovert terletak pada cara mereka memperoleh dan mengisi ulang energi mental mereka. Secara alami, orang introvert memiliki tingkat aktivitas otak yang lebih tinggi, sehingga merasakan kebutuhan yang lebih besar untuk melindungi diri dari rangsangan eksternal. Dengan menarik diri, mereka memperoleh energi mental. Aktivitas saraf orang ekstrovert lebih rendah. Mereka mengatasi kekurangan ini dengan memaparkan diri mereka pada rangsangan eksternal. Hal ini mengisi batin mereka. Untuk mengilustrasikan perbedaannya, mari kita bandingkan dua anak imajiner. Jay adalah anak yang ekstrovert. Dia suka dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya. Dia senang menjadi pusat perhatian dan suka berbicara dengan teman-temannya tentang berbagai hal. Dia mengatur permainan sepak bola dengan orang asing, dan setelah itu dia akan bermain pingpong dengan orang lain. Dengan mencari rangsangan sosial, dia mendapatkan energi mental. Anne seorang introvert. Ketika orang lain bermain di taman, dia sering menikmati duduk sendirian sambil menonton. Di rumah, dia menanam tanaman hias di kebun sendirian. Perlahan-lahan ia menjadi seorang ahli dalam bidang ini. Tapi itulah rahasianya. Untuk mengisi batinnya, Anne membutuhkan kedamaian dan waktu yang tenang. Introvert tidak selalu pemalu. Meskipun tampaknya mereka suka menjauhi obrolan ringan, Anne sebenarnya tidak pemalu sama sekali. Dia tidak takut untuk berbicara dengan siapapun, bahkan dengan orang yang lebih tua sekalipun. Ketika terlalu banyak orang di sekitarnya, dan percakapan menjadi dangkal atau membingungkan, dia menjadi sangat lelah. Strateginya adalah menghilang dan menyendiri. Untuk memulihkan tenaga dalam keheningan, Jay senang memiliki banyak orang di sekitarnya. Melompat dari satu percakapan ke percakapan berikutnya merangsangnya. Beberapa ahli menyatakan bahwa orang ekstrovert dan introvert menggunakan area otak yang berbeda untuk berpikir. Seorang ekstrovert cenderung menggunakan ingatan jangka pendek sehingga mampu berbaur dengan cepat. Oleh karena itu, Jay berbicara dengan cepat dan banyak. Ia tampil cerdas karena otaknya selalu memberikan jawaban dengan cepat. Namun, dia sering berbicara sebelum berpikir dan kemudian berubah pikiran. Seseorang seperti Anne secara hati-hati mengambil informasi dari ingatan jangka panjangnya. Pemikirannya lebih kompleks dan karenanya memerlukan lebih banyak waktu untuk berkembang. Karena itu, dia berpikir dulu lalu berbicara. Jika keduanya ditanyai arah oleh seorang turis, Anne akan menghabiskan waktu memikirkan jawaban terbaik, sementara Jay sudah memikirkan berbagai pilihan. Guru yang baik dan pemimpin bisnis yang cerdas mengetahui perbedaan sifat introvert dan extrovert dan mencoba mengembangkan kekuatan mereka. Saat mengajukan pertanyaan, mereka meminta semua orang untuk berpikir sejenak sebelum menjawab. Orang extrovert kemudian belajar menyusun pemikirannya sebelum berbicara, dan orang introvert memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih berbicara di depan umum. Saat bertukar pikiran, mereka menggunakan proses formal atau tongkat bicara untuk memastikan Anne juga berpartisipasi. Proyek kelompok dapat diformalkan untuk mendukung kedua temperamen tersebut. Dalam satu proyek, ekstrovert dan introvert bekerja sama. Jay kemudian belajar dari Anne bagaimana memikirkan ide untuk mengembangkan pemikiran yang lebih kompleks. Anne sebaliknya mendapat manfaat dari keterampilan. Jay belajar berpikir dan berbicara lebih fleksibel. Dalam proyek selanjutnya, karakter yang sama bekerja sama. Kemudian mereka melihat ciri-cirinya pada lawan bicaranya. Jika karakter yang sama di dalam tim dihadapkan dengan masalah, introvert perlu angkat bicara dan ekstrovert dipaksa berpikir dalam-dalam untuk meneruskan. Benedict Rudolf Steiner adalah pendukung metode ini untuk sekolah Waldorfnya. Peneliti psikolog Jerome Kagan tentang karakter pada balita
menunjukkan bahwa banyak karakter yang kita miliki sejak lahir yang membuat menjadi dewasa. Dia menghadapkan 500 bayi dengan rangsangan berbeda, seperti suara keras dan bau tak sedap. Sekitar 20% bayi menangis atau gugup. 40% tetap santai, dan 40% lainnya berada di antara keduanya. Tes kedua beberapa tahun kemudian menunjukkan bahwa bayi yang tidak bereaksi ternyata lebih ekstrovert. Bagaimana dengan dirimu? Apakah Anda menganggap diri Anda lebih introvert atau ekstrovert? Atau menurut Anda klasifikasi ini cacat dan tidak ada? Silakan bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.